Baik, insya Allah hari ini kita akan manajemen hati. Manajemen hati. Nah, untuk sore hari, bagian pasti sudah diketahui dan sudah mensyukur ke masyarakat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala aswafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa yauma yusyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Ihwa billah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, serta nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Ketika Allah kasih kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka sesungguhnya kita ini adalah hamba yang masih memiliki banyak dosa. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan bahwa kita harus memanfaatkan Ramadan ini karena kita masih banyak dosa dan sangat merugi kita ketika sebelum berjumpa bulan Ramadan kita memiliki banyak dosa, dan setelah kita berpisah juga dengan bulan Ramadan kita masih memiliki dosa yang sama. Sangat merugi kita. Makanya di bulan yang penuh kemuliaan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan ampunan, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menganggap bahwa dosa kita besar gitu, tapi sesungguhnya ampunan Allah sangat besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dan tak lupa juga salawat dan salam kehadirat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita rindukan, di mana beliau adalah uswatun hasanah kita, dan tentunya kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir, dan sesungguhnya kita adalah umat beliau yang sangat dinanti-nantikan oleh beliau, sangat dirindukan oleh beliau. Ihwa billah rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini LDK Syahid mengadakan takzil, yaitu taujih intelektual, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk membahas tentang manajemen hati. Namun ihwa billah rahimakumullah, di sini saya hanya ingin berbagi gitu, bukan berarti saya lebih paham daripada teman-teman semuanya. Terkait hal ini, saya teringat kisahnya Imam Al-Ghazali. Suatu ketika Imam Ghazali mengisi majelisnya, Imam Ghazali saat itu ada seseorang bertanya kepada Imam Ghazali, "Ya Imam Ghazali, aku ingin bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Rahman, Kullu yaumin huwa fi sya'ni." Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala setiap harinya berada dalam kesibukan. Nah, oleh sebab itu saya ingin bertanya, saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang sibuk apa? Mendengar pertanyaan itu, Imam Ghazali kebingungan hingga Imam Ghazali belum bisa menjawab, dan Imam Ghazali meminta supaya diberikan waktu 1 hari untuk menjawab pertanyaan itu. Sesampainya di rumah, Imam Ghazali mencari buku-buku, kitab-kitab. Imam Ghazali membuka semua hadis, dan ternyata Imam Ghazali belum menemukan jawaban atas pertanyaan yang bertanya tadi. Keesokan harinya Imam Ghazali meminta supaya dia memberikan waktu lagi buat Imam Ghazali bertanya, buat Imam Ghazali menjawab pertanyaan itu. Dan hingga di hari keempat, Imam Ghazali juga belum menemukan jawaban atas pertanyaan tadi. Hingga Imam Ghazali memutuskan untuk melaksanakan sholat hajat misalnya. Nah, saat itu ketika Imam Ghazali sedang melaksanakan sholat, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia petunjuk. Jadi setelah Imam Ghazali selesai sholat,
Imam Ghazali tidur. Dan Masya Allah sekali di dalam tidurnya Imam Ghazali bermimpi. Imam Ghazali bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika seorang yang solih bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, maka sungguh mimpinya itu adalah benar terjadi, benar-benar didatangi oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam mimpi itu Rasulullah menyampaikan atas jawaban dari pertanyaan yang tadi. Soalnya Imam Ghazali benar-benar sudah kebingungan akan pertanyaan itu. Di mimpinya Rasulullah mengatakan bahwa saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang sibuk untuk mengurusi hamba-hambanya. Allah sedang sibuk untuk membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang sibuk untuk menaikkan derajat sebagian hambanya dan menurunkan derajat sebagian hambanya. Artinya Allah memuliakan sebagian hamba dan menghinakan sebagian hamba. Nah, karena Imam Ghazali sudah mendapatkan jawabannya, keesokan harinya Imam Ghazali mencari orang yang bertanya ini. Di manakah orang yang bertanya yang kemarin yang aku belum bisa menjawabnya? Saya, kata orang yang bertanya itu. Coba ulangi pertanyaanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Rahman, "Kullu yaumin huwa fi sya'ni." Allah selalu berada dalam kesibukan. Nah, saat ini Allah sedang sibuk apa? Terus Imam Ghazali menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang sibuk membagikan rezeki hambanya, menaikkan derajat sebagian hambanya dan menurunkan derajat sebagian hambanya. Nah, mendengar jawaban dari Imam Ghazali tersebut, apa ucapan dari orang yang bertanya tadi? Ternyata di luar dugaan dia mengatakan kepada Imam Ghazali, "Ya Imam Ghazali, perbanyaklah salawat kepada orang yang telah memberikan jawaban atasmu." Mendengar ucapan ini Imam Ghazali kaget. Karena kenapa dia bisa tahu bahwa yang menyampaikan jawaban itu adalah Rasulullah SAW melalui mimpi. Iwa billah rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Imam Ghazali ini? Hikmahnya adalah terkadang seseorang mengajarkan fikih kepada orang yang lebih paham tentang fikih. Terkadang seseorang mengajarkan Al-Quran kepada orang yang lebih paham tentang Al-Quran. Dan untuk kali ini, iwabillah rahimakumullah, izinkan saya untuk berbicara tentang manajemen hati kepada teman-teman sekalian, yang saya yakin bahwa teman-teman jauh lebih paham tentang manajemen hati dibanding saya gitu. Iwabillah rahimakumullah, bicara tentang manajemen hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Maka sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di dalam ilmu bahasa Arab, ketika ada kata wama bertemu dengan ilah, maka tidak ada yang lain setelah kata ilah itu. Setelah kata ilah adalah liya'budun, untuk beribadah. Nah, iwabillah rahimakumullah, yang harus kita pahami adalah ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ibadah zahir. Ibadah zahir itu artinya ibadah yang nyata. Ibadah yang nyata itu adalah ibadah yang jelas kelihatan. Nah, kita bisa melihat bahwa sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur itu dikatakan sebagai sholat zuhur? Karena sholat zuhur itu jika dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain, sholat zuhur itu adalah sholat yang lebih nyata, lebih jelas, lebih kelihatan gitu. Pun dengan ibadah zahir, beberapa contoh dari ibadah zahir, ibadah yang jelas kelihatan oleh mata adalah sholat, puasa, tilawah, haji, umroh, sedekah. Itu adalah contoh-contoh dari ibadah zahir. Lantas apa yang kedua? Ibadah apa yang kedua? Ibadah yang kedua adalah namanya ibadah batin. Ibadah batin itu adalah ibadah hati, bicara tentang hati. Salah satu contohnya adalah niat kita. Ketika kita melakukan ibadah zahir, niat kita karena apa? Karena Allah atau karena manusia kah gitu? Nah, makanya pertanyaannya, lebih beratan mana? Ibadah zahir apa ibadah batin? Mengenai pertanyaan ini, ternyata para ulama, para ulama sepakat bahwa ibadah yang paling berat di yaumil mizan itu adalah ibadah batin. Kenapa? Dalilnya apa coba? Dalilnya apa gitu? Ternyata dalilnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang ada 3 manusia yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Nah,
mungkin kita bertanya-tanya gitu. Mungkin menurut kita orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka adalah orang yang pembunuh misalnya, atau orang kafir, atau orang yang pezina, narkoba dan lain sebagainya. Mungkin kita mengira bahwa orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang jahat gitu. Namun ternyata orang yang pertama kali Allah masukkan ke neraka bukan orang yang seperti dugaan kita. Namun orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka adalah orang yang ketika di dunia terlihat soleh, namun sebenarnya dia melakukan ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena yang lain. Nah, yang pertama, orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka adalah seorang pemuda, seorang laki-laki yang berjihad. Kita tahu bahwa jihad itu adalah ibadah yang Masya Allah luar biasa sekali pahalanya gitu. Nah, ketika di yaumil mizan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang ini, "Hai Fulan, apa yang engkau lakukan ketika di dunia dulu?" Terus dia menjawab, "Ya Allah, ketika di dunia aku telah berperang, aku telah berjihad di jalanmu." "Untuk siapa engkau melakukan jihad itu?" Kemudian dia menjawab, "Untukmu ya Allah." Kemudian Allah berkata, "Kadzabta, sesungguhnya engkau berdusta. Ketika engkau berperang dulu di dunia, ketika dulu engkau berjihad di dunia, engkau melakukan itu bukan karena aku, tapi engkau melakukan itu karena ingin terlihat wow oleh manusia, ingin terlihat pemberani oleh manusia. Dan ketika di dunia engkau telah mendapat gelar pemberani, namun engkau tidak meniatkan semua itu karena aku." Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan malaikat untuk menyeretnya kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang kedua adalah mereka yang menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmunya, dan mereka yang membaca Al-Quran dengan suara yang baik. Lantas ketika di dunia ternyata mereka melakukan itu, mereka mengajarkan ilmu supaya disebut sebagai orang yang alim. Mereka membaca Quran supaya disebut sebagai qori. Lantas ketika di yaumil mizan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeretnya ke dalam neraka karena melakukan ibadah itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang ketika di dunia rajin bersedekah, namun ketika di dunia ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan niatnya adalah karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyeretnya ke dalam neraka gitu. Nah, iwafillah rahimakumullah. Begitu juga kita sebagai aktivis dakwah, jangan sampai kita berdakwah niatnya karena manusia, karena sangat merugi kita, amalan kita habis semua karena niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kisah Abu Hanifah. Jadi suatu ketika Imam Abu Hanifah sedang berjalan. Ketika Imam Abu Hanifah berjalan, tiba-tiba kakinya terpleset gitu. Kemudian ada anak kecil yang melihatnya. "Ya Abu Hanifah, janganlah engkau bersedih karena terpleset. Karena ketika engkau terpleset di dunia, maka engkau hanya keseleo. Namun ketika engkau terpleset dalam niat, maka itu akan menjerumuskanmu ke dalam neraka." Mendengar perkataan anak kecil itu, Imam Abu Hanifah langsung menangis sejadi-jadinya. Selanjutnya, iwafillah rahimakumullah, bicara tentang manajemen hati, kita tahu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling utama setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua manusia ditimbang amal kebaikannya, dan di satu sisi lagi ada Abu Bakar, ketika kita bandingkan antara amalan semua manusia dengan amalannya Abu Bakar, maka sesungguhnya lebih beratan amalannya Abu Bakar. Kenapa? Sebenarnya kalau kita bicara tentang kuantitas ibadah zahir, bisa saja kuantitas ibadah zahir kita lebih banyak dibanding Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam Islam seumur hidupnya dia baru bisa dan baru dikasih kesempatan 11 kali bertemu dengan bulan Ramadan. Sedangkan kita mungkin saja umur kita sampai nanti 60 misalnya. Tentunya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan Abu Bakar. Namun yang sebenarnya yang membuat Abu Bakar istimewa adalah hatinya. Semua yang dilakukan oleh Abu Bakar itu adalah semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abu Bakar adalah manusia yang paling utama setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita beranjak kepada kisah selanjutnya. Jadi teman-teman, kita di sini akan membahas tentang beberapa kisah. Karena ketika kita berbicara tentang kisah, itu akan lebih mudah
menjadi contoh supaya kita lebih paham tentang manajemen hati ini. Nah, selanjutnya kisah tentang seorang pemuda Ansor. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba lewatlah Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan lewat seseorang di mana dia ini adalah penduduk surga. Mendengar perkataan itu, para sahabat, wow gitu, siapakah orang itu gitu. Ternyata dia adalah seorang pemuda Ansor. Nah, mendengar Rasulullah mengatakan bahwa pemuda Ansor ini adalah ahli surga, maka sahabat Abdullah bin Amr bin As ingin kepo gitu. Dia ingin tahu apa sih amalan pemuda Ansor ini sehingga Rasulullah mengatakannya sebagai penduduk surga. Hingga dia memutuskan untuk menginap di rumah penduduk Ansor ini selama 3 hari. Namun apa yang terjadi? Ketika dia menginap di rumahnya, ternyata ibadah yang dilakukan oleh pemuda Ansor ini adalah ibadah yang biasa-biasa aja gitu. Bahkan ketika sepertiga malam, bahkan dia tidak melaksanakan sholat tahajud. Lantas di hari ketiga, mulailah Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada pemuda Ansor ini, aku melihat bahwa engkau ibadahnya biasa-biasa aja, bahkan tahajud pun engkau tidak gitu. Lantas apa ya ibadah keistimewaanmu sehingga Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah penduduk surga? Kemudian pemuda Ansor ini menjawab bahwa sebenarnya ibadahku biasa-biasa aja. Bahkan ibadah kalian jauh lebih luar biasa daripada ibadahku gitu. Tapi keistimewaanku adalah ketika aku hendak tidur, aku selalu memaafkan semua orang yang telah menjolimiku. Dan aku juga tidak pernah merasa iri dan dengki kepada semua kaum muslimin gitu. Jadi dia ketika mau tidur selalu memaafkan orang-orang yang menjoliminya. Dan dia juga selalu berdoa kepada Allah terhadap orang-orang muslim gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai penduduk surga. Selanjutnya kisah selanjutnya yang bisa kita ambil hikmahnya adalah beberapa bulan yang lalu ada sebuah kisah di Maroko di mana ada seorang ulama 3 hari berturut-turut dia didatangi oleh Rasulullah SAW dalam mimpi. Apa kata Rasulullah dalam mimpi? Wahai Fulan, datanglah engkau ke dekat Mekah, karena di Mekah sana, di sekitar Mekah sana ada seseorang yang menjadi penduduk surga. Nah, karena 3 hari sudah didatangi oleh Rasulullah, ulama dari Maroko ini pun datang ke Mekah. Jadi di sekitar Mekah itu ada sebuah perkampungan dan dia mencari orang ini. Di manakah si Fulan bin Fulan gitu. Kemudian orang-orang di sini bertanya, untuk apa engkau adalah orang yang solih? Untuk apa engkau mencari orang yang jahat? Jadi yang dikatakan masuk surga ini adalah orang yang paling jahat di kampungnya gitu. Untuk apa engkau mencari orang yang jahat gitu, sejahat itu? Kenapa? Apakah engkau tidak salah orang gitu? Tidak. Aku ingin mencarinya. Nah, setelah dia ketemu alamatnya, dia menyampaikan kepada pemuda yang suka maksiat ini, wahai pemuda, aku bermimpi bahwa Rasulullah mengatakan engkau adalah penduduk surga. Lantas orang pemuda maksiat ini, pemuda yang kerjanya tiap hari adalah maksiat ini, dia langsung keheranan. Apakah Rasulullah menyampaikan salam kepadaku? Orang yang seperti aku, orang yang punya banyak dosa? Iya, kata ulama tadi. Lantas ulama tadi bertanya, jika engkau banyak maksiat, jika setiap hari kehidupanmu penuh dengan maksiat, minum-minuman keras, lantas apakah yang membuat engkau sebagai penduduk surga? Apa keistimewaanmu gitu? Kemudian dia menjawab, sebenarnya aku tiap hari selalu melaksanakan maksiat, tapi ada satu amalan yang pernah aku lakukan hingga saat ini gitu. Apa amalan itu? Ternyata dia ketika gajian, dia selalu membagi 2 gajinya. Satunya untuk dia, separuhnya untuk dia, dan separuhnya lagi dia berikan kepada tetangganya, di mana tetangganya ini adalah seorang janda yang memiliki banyak anak yatim gitu. Jadi dia selalu memberikan, mensedekahkan hartanya kepada orang tadi gitu. Dan setelah kejadian itu, mereka memutuskan diri untuk pergi ke Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram. Orang yang penuh maksiat tadi menangis sejadi-jadinya.
dan ketika dia sholat, qadarullah Allah Subhanahu wa taala memanggil nyawanya. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dan akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, iwa billah rahimakumullah. Mumpung kita saat ini berada di bulan Ramadan, oleh sebab itu marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ila billah rahimakumullah, jika kita membandingkan kita dengan umat sebelumnya, salah satu yang membedakan kita dengan umat sebelumnya adalah usianya. Kita tahu bahwa umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata usianya adalah 60 tahun, kurang lebih 60 tahun gitu. Sedangkan umat-umat sebelumnya, misalnya umatnya Nabi Nuh itu usianya bahkan ratusan hingga ribuan tahun. Bahkan umatnya Nabi Sholih itu usianya bisa hingga 2000 tahun. Nah, iwabillah rahimakumullah, pernah suatu ketika di zamannya umat Nabi Sholih ada seorang ibu sedang menangis. Dia menangis karena anaknya sudah meninggal. Dia meratapi di kuburannya gitu. Hingga suatu ketika ada seorang solih yang bertanya kepada dia, "Wahai ibu, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis?" "Ya, aku menangis karena anakku meninggal padahal usianya masih muda gitu." "Wahai ibu, emang berapa usia anakmu ini?" Kemudian ibu yang tadi mengatakan bahwa usia anaknya adalah 300 tahun. Kemudian orang soleh ini mengatakan kepada ibu tadi, "Wahai ibu, sesungguhnya engkau berbahagialah. Kenapa? Karena akan datang suatu umat di mana usianya hanya 60 tahun, 60-an tahun gitu." Kemudian ibu tadi katakan, "Apa 60 tahun? Seandainya jika usiaku hanya 60 tahun, maka aku akan lakukan 60 tahun itu hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud, satu kali bersujud selama 60 tahun gitu." Karena umatnya Nabi Sholih itu umurnya bisa mencapai 2000 tahun. Apa sih hikmahnya ya wabillahi taufiq? Hikmahnya adalah Allah memang tidak memberikan kita usia yang panjang. Namun jangan khawatir. Kenapa? Karena kita masih bisa mengalahkan ibadahnya umat-umat terdahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengganti dan memberikan kita malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, misalnya dengan tarawih atau sebelum sahur kita bisa melaksanakan ibadah sholat tahajud misalnya. Nah, bicara tentang sholat tahajud ya, supaya kita juga bisa meraih keberkahan Ramadan di malam-malamnya, para sahabat ternyata memiliki beberapa gaya, style gitu ketika melaksanakan tahajud. Contohnya yang pertama, Abu Bakar ketika dia melaksanakan sholat tahajud, dia melaksanakan tahajud di rumahnya. Jadi di rumahnya itu ada kayak musola kecil gitu. Jadi di musola kecil itu dia melaksanakan tahajud dengan suara terdiam. Tujuannya bagaimana? Supaya tidak ada manusia yang tahu. Saking menjaga kehusukannya Abu Bakar tadi gitu. Yang kedua, ada tipikalnya Umar. Umar ketika melaksanakan tahajud, dia melaksanakan tahajudnya di depan rumah dengan suara yang keras. Tujuannya apa? Supaya orang-orang terbangun dan orang juga ikut melaksanakan tahajud. Yang ketiga, ada tipikalnya Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah itu ketika sedang tahajud, dia melaksanakannya di atas atap supaya dia bisa lebih tenang sholatnya, supaya bisa beratapkan langit juga gitu. Terus yang tipikal yang keempat itu ada Abdullah bin Zubair. Kita mengenal bahwa Abdullah bin Zubair itu adalah anaknya Zubair bin Awam, yang Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi Abdullah bin Zubair ini ketika sedang melaksanakan sholat duha, dia biasanya sholat duha itu di depan Ka'bah. Ketika dia sedang melaksanakan sholat duha, saking khusyuknya, dia tidak sadar bahwa merpati hinggap di atas kepalanya. Ketika dia sudah selesai sholat duha, orang-orang bertanya bahwa, "Wahai Abdullah bin Zubair, bagaimana cara khusyuk itu sehingga engkau tadi ketika sholat merpati tadi hinggap di kepalamu gitu?" Namun ternyata Abdullah bin Zubair saking khusyuknya, dia tidak tahu bahwa merpati hinggap di kepalanya. Adapun mengenai cara dia tahajud, dia membagi 3 tipe gitu ya. Misalnya nih, di hari pertama dia memanjangkan bacaannya. Jadi dia memanjangkan bacaannya ketika dia sholat, dia sambil murajaah gitu.
Ketika udah mau azan subuh, barulah dia ruku dan sujud, kemudian salam. Terus di hari kedua dia biasanya bacaannya singkat namun rukuknya panjang. Ketika mau subuh baru dia melaksanakan sujud dan kemudian melaksanakan salam. Dan di hari ketiga dia biasanya bacaannya singkat, rukuknya singkat, namun yang panjang adalah sujudnya. Kemudian ketika mau azan subuh barulah dia melaksanakan salam gitu. Jadi wabillahi rahimakumullah, karena waktu juga udah menjelang berbuka juga, apa yang kita bisa ambil kesimpulan daripada manajemen hati saat ini? Manajemen hati kita saat ini adalah, kesimpulannya adalah mari kita menjaga ibadah zahir kita dan ibadah batin kita. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, murni datangnya dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mudah percaya, kita juga jangan pernah mendustai seseorang kecuali kita sudah melihat dia mati dalam keadaan apa gitu. Dan mari kita di bulan Ramadan ini memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di yaumil mizan nanti kita adalah manusia yang wayang qalibu ila ahli masrura. Manusia yang mendapatkan kitab amalannya dari tangan kanannya gitu. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada hamba-hambanya yang selama di dunia selalu berusaha untuk meraih ridhonya. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, wayang qalibu ila ahli masrura, pada hari itu diberikan kitab kepada manusia. Padahal manusia saat itu Allah menutupi aib-aibnya gitu. Dia merasa sangat bahagia sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menutupi aib-aibnya. Pada hari itu, ketika kita sudah mendapatkan kitab kebaikan ini, pada hari itu kita akan bahagia selama-lamanya. Bahagia selama-lamanya karena tidak ada lagi kesedihan setelah itu. Semoga kita semua adalah sahabat-sahabat yang menjadi sahabat bukan hanya di dunia tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang ketika dia di dunia tidak menemukan sahabatnya, namun dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dia adalah sahabat saya. Dulu ketika di dunia kita pernah taat sama-sama, ya Allah, sholat sama-sama, puasa sama-sama, tilawah sama-sama." Maka ketika kita tidak ditemukan di surga, dia memohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua husnul khatimah dan memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya jika ada salah-salah kata. Dan saya di sini hanya untuk sekedar sharing ilmu saya, bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.